Seumpama biji sesawi. Selamat pagi, saudara yang kasih Tuhan, kembali kita pada renungan pagi hari ini, dan kita tetap bicara berbuah itu dewasa. Kemarin kita bicara tentang berbuah itu sebuah kesempatan, pemberian bukti bahwa kita adalah anak-anak Tuhan, memberi bukti bahwa siapa Tuhan yang ada dalam hidup kita. Tetapi ada bagian yang perlu kita mengerti, yang kadang bisa menghambat dalam kita menjadi dewasa atau menghambat kesempatan yang Tuhan berikan. Dikatakan dalam Ibrani 5 ayat yang ke-11, tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi sukar untuk dijelaskan karena kamu lamban dalam hal mendengar. Yang menyebabkan problem terbesar dalam hidup kita karena kelambanan kita untuk mendengar. Bukannya kita tidak bisa mendengar, tetapi lamban kita mendengar. Kalau kita lamban mendengar, maka mustahil kita bisa melaksanakan apa yang kita dengar secara tepat. Karena kita tidak bisa mengerti secara utuh apa yang kita dengar itu. Saudaraku yang kasih Tuhan, mungkin sudah berpikir, apa itu lamban? Kata lamban dipakai bukan menggambarkan fisik yang dimana kita tidak bisa kurang cekatan atau tidak bisa mendengar dengan jelas karena fisik yang kurang baik. Kata lamban di sini diartikan dalam bahasa aslinya adalah notros. Dan notros ini artinya adalah bosan, malas, tidak semangat. Jadi kata lamban di sini bukan fisik yang tidak bisa mendengar, tapi sesuatu yang ada di dalam hati kita, yaitu kita rasa malas, kurang semangat, atau mungkin juga ada kebosanan, sehingga kita tidak mau, sengaja tidak mau mendengarkan apa yang disampaikan. Itu yang disebut dengan lamban mendengar. Bukan karena fisiknya, tetapi karena hati kita yang dimana rasa malas, tidak semangat, atau ada rasa bosan tentang sebuah kebenaran firman Tuhan. Itulah yang menyebabkan kita ini tidak bisa bertumbuh atau kehilangan kesempatan untuk memberi bukti bahwa Yesus itu ada di dalam hidup kita. Mustahil kita bisa memuliakan Tuhan di dalam hidup ini, memiliki karakter yang memberi bukti Yesus itu hidup. Jadi kebosanan hati inilah yang menyebabkan kita ini tidak bisa bertumbuh secara baik. Itu saudara kasih Tuhan, saya berharap bahwa di dalam hidup kita ini tidak ada rasa bosan akan kebenaran firman Tuhan. Dalam hidup kita ada kehausan, bahkan ada satu kerinduan mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Rasa bosan itu timbul karena ada hal-hal yang lebih penting atau hal-hal yang lebih menarik. Mungkin dunia lebih menarik sehingga kita bosan dengan hal-hal yang rohani. Dan inilah yang menyebabkan saudara sulit bertumbuh di dalam Tuhan, apalagi memberi bukti. Dan penyebab yang paling fatal adalah saudara kehilangan kesempatan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan saudara. Saudara kehilangan kesempatan untuk memberi bukti bahwa Yesus yang imanen, yang tidak nyata, kelihatan nyata lewat kehidupan saudara. Saudara gagal mendapat kesempatan itu. Itu kita tidak boleh menjadi lamban. Dikatakan di Matius 13 ayat yang 13, karena sekalipun melihat mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Inilah karena kebosanan, ketidakmauan, dengan kata lain menolak di dalam hati akan kebenaran firman Tuhan. Jadi
Buatlah hati kita ini menjadi hati yang subur, hati yang haus akan kebenaran firman Tuhan, sehingga firman Tuhan yang sampai dalam hidup kita itu menjadi bagian yang betul-betul kita nanti, betul-betul kita harapkan, dan kita tidak bosan dan malas untuk melihat, mendengar akan kebenaran firman Tuhan. Jadi harapan saya pada pagi hari ini, biarlah kita mempunyai hati yang haus, seperti rusa yang haus, merindukan aliran sungai-Mu. Kita tidak bosan, kita tidak malas untuk merenungkan firman Tuhan siang dan malam, supaya benih yang ada dalam hidup kita bertumbuh menjadi dewasa dan menghasilkan buah. Janganlah menjadi lamban, tapi biarlah kita menjadi orang-orang yang haus akan kebenaran firman Tuhan. Itu yang dapat saya sampaikan pagi ini. Biarlah menjadi berkat buat hidup saudara. Tetap semangat dan jaga kekudusan di akhir zaman ini. Tuhan memberkati.